Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all. Kemarin kita sudah membahas tentang teori konveksi, baik itu konveksi udara, air, dan magma bumi yang mengakibatkan pergeseran lempeng bumi dan perpindahan gunung dan pulau yang kita tempati, di mana teori tersebut relate dengan surat An-Naml ayat 88, di mana menjelaskan bahwa gunung itu sebenarnya tidak diam, mereka bergerak seperti halnya awan. Dan kali ini kita akan membahas tentang hujan dan petir. Secara awam, hujan diartikan sebagai benda yang turun dari langit. Baik itu batu, berarti hujan batu. Kalau itu air, berarti hujan air. Kalau itu uang, berarti hujan uang. Hujan terbentuk dari air yang menguap, entah menguap karena panas matahari atau panas yang lain, entah air yang ada di daratan maupun di lautan. Lalu uap air yang berbentuk awan tersebut tertiup angin ke daerah tertentu, di mana uap air yang berbentuk awan ini nanti akan mendingin. Setelah dingin, uap air tersebut akan menjadi air lagi, lalu turunlah hujan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dari sini diterangkan bahwa hujan ini turun lalu menjadi buah-buahan yang akan menjadi rezeki bagi kita semua. Lalu apa saja yang ada dalam kandungan air hujan? Komponen utama dari air hujan adalah hidrogen dan oksigen alias H2O. Lalu dia turun dari langit ke tanah itu membawa beberapa zat yang ada di atmosfer, sehingga membantu tumbuhan untuk berkembang biak, untuk tumbuh, untuk berbuah, dan sebagainya. Saat hujan turun, dia membawa asam nitrat yang ada di atmosfer. Asam nitrat ini berasal dari polusi udara yang ada di sekitar kita, baik dari asap pabrik maupun asap kendaraan dan yang lainnya. Lalu ada juga asam sulfat, karena gunung berapi pun juga mengeluarkan sulfur, di mana asap sulfurnya juga ikut terbawa angin ke dalam atmosfer kita. Yang berikutnya adalah garam. Meskipun tidak semua hujan di berbagai wilayah mengandung garam, karena hujan yang mengandung garam atau klorin ini berarti uap airnya berasal dari laut. Maka dari itu semakin dekat dengan laut, maka air hujannya semakin tinggi mengandung klorin. Efek dari pembentukan air hujan tersebut juga mengakibatkan listrik atau yang kita sebut sebagai petir. Listrik ini dihasilkan dari muatan listrik yang berada di awan, karena pembentukan awan itu tadi dan juga perpindahan awan dan molekul-molekulnya, sehingga mungkin mengakibatkan pergesekan antar atom atau antar molekul yang ada di udara sana, sehingga menghasilkan suatu muatan listrik baik itu positif maupun negatif. Jika awan ini bermuatan positif, maka yang disambar adalah tanah yang paling dekat dengan awan tersebut, baik itu tower, baik itu rumah ataupun pohon, bahkan bisa manusia. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa awan-awan hujan ini adalah sebagai kondensator raksasa, sebagai penyimpan muatan listrik raksasa, lalu menghasilkan tegangan listrik yang luar biasa, sehingga suaranya pun membuat kita takut. Lalu kegunaan petir ini adalah memisahkan nitrat yang ada di atmosfer, lalu membawanya dengan air hujan turun ke tanah untuk perkembangan tumbuhan. Lalu juga menghasilkan ozon atau yang kita sebut O3 sebagai pelapis atmosfer bumi. Ozon ini berfungsi untuk melindungi ultraviolet dari matahari. Kenapa suara petir itu kencang sekali? Karena kilatan listrik itu mengakibatkan pemuaian udara yang tiba-tiba, sehingga mengakibatkan suatu gelombang suara yang terdengar di telinga kita. Kembali lagi ke nitrogen. Kenapa nitrogen banyak ada di atmosfer bumi? Karena nitrogen ini sudah ada pada saat awal pembentukan bumi, di mana bumi diperkirakan terbentuk dari molekul amonia pada nebula matahari ketika awal pembentukan tata surya. Nah, nitrogen yang ada di atmosfer ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan, di mana harus dipecahkan dengan energi listrik yang tinggi, yaitu dengan petir, di mana nitrogen ini nanti akan berubah menjadi nitrat dan O3 atau ozon, di mana nitrat ini nanti akan terbawa air hujan dan turun ke tanah untuk dikonsumsi tanaman tumbuhan untuk membangun jaringan-jaringan tubuhnya.
Lalu jika kita mencium bau khas ketika hujan, orang bilang, bau tanah, bau air hujan. Sebenarnya itu adalah bau ozon, O3, yang melindungi bumi dari ultraviolet matahari. Surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena itu. Di antara ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa hujan kita tidak bisa hidup. Semua tumbuhan, semua binatang, dan manusia tidak ada yang bisa hidup di bumi ini. Selain berfungsi seperti yang saya sebutkan tadi, guntur dan petir juga berfungsi agar kita takut dengan Tuhan. Seperti dalam surat Ar-Rod ayat 13, dan buruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Semoga konten ini bermanfaat. Saya yakin saya banyak salah dan mohon diluruskan untuk kesalahan-kesalahan tersebut di kolom komentar. Semoga bermanfaat, bagikan ke teman-teman Anda, dan semoga menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all.